مدير الأيام والأعوام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وكان بشيرا ونذيرا لجميع الأنام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, alhamdulillah di siang ini kita ditakdirkan oleh Allah saged rawuh wonten ing Baitullah dalam rangka menjalankan sholat Jum'ah sebagai kewajiban kita seorang muslim. Maka dari mimbar ini saya berpesan kepada diri saya sendiri dan kepada Bapak Ibu sekalian, monggo kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, berusaha menjalankan perintah-perintahipun dan berusaha nebihi awisan-awisanipun. Insyaallah menawi kita sedaya saged meningkatkan ketakwaan kita sampai dengan akhir zaman, insyaallah kita badhe dados tiyang ingkang bejo dunia dan akhirat. Sama ingkang minulya, masih dalam suasana Ramadan di bulan Syawal menika, selaku pribadi dan organisasi mungkin mbok pilih kula wonten kekhilafan kesalahan, kita mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sebagai manusia biasa, tentu kita tidak luput dari itu. Tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Maka di momen yang baik ini, di Syawalan ini, yang belum sempat untuk saling memaafkan, maka dalam mimbar ini sekali lagi saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah, kita sedaya sampun melaksanakan puasa 1 bulan penuh. Kita sedaya sampun ngaos tadarus Al-Quran, insyaallah infak sedekah, insyaallah kita nggih sampun menghadang Lailatul Qadar dengan iktikaf di masjid-masjid. Semua rangkaian ini, baik itu siam, salatnya, tarawihnya, tadarusnya, sampai kepada amalan-amalan lain di bulan suci Ramadan, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Maka kebaikan-kebaikan ingkang sampun kita lakukan di bulan Ramadan pun ngantos dicederai, pun ngantos ada ucapan-ucapan, ada tindakan-tindakan yang itu akan membawa pahala kita menjadi rusak gara-gara amalan kita. Sebab ada beberapa amalan yang akhirnya akan mencoreng, yang akhirnya akan menjadikan pahala kita menjadi rusak.
Wonten ing Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 92 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin angkatha ila akhirih. Terus ya Allah, dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang sedang memintal, kados menenun, gak nduleni oleh memintal, oleh nenun berjam-jam, berhari-hari, tengok-tengok perlu untuk memintal, perlu untuk membuat suatu bentuk dari benang sing dipintal, sing ditenun beberapa jam, tapi akhirnya naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin angkatha, ternyata dirusak dalam waktu sekejap. Pintalan yang beberapa jam kalau mau dirusak dengan hanya beberapa menit saja. Ini menjadikan cerai-berai, menjadikan rusaknya pahala kita. Maka ucapan saucapan kita hati-hati, karena kadang-kadang ucapan itu lebih merasuk, menusuk ke dalam hati. Sak kecap rong kecap, tapi kadang-kadang itu menyebabkan menyakiti hati orang lain, dan itu akan bisa menjadikan rusaknya pahala kita. Karena kita ini semua, apa yang kita miliki, telinga, mulut, tangan, hati, semua itu nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Al-Isra ayat 36 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqfu ma laisa laka bi ilm. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu menjadikan kita ini kemudian rusak, karena sebetulnya apa yang kita miliki, baik itu sam'a, pendengaran, wal basara, dan penglihatan, wal fuada, dan hati, semua itu kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua akan diminta oleh Allah pertanggungjawabannya. Meripat kangge nopo, hati kangge nopo. Kadang-kadang nongone hati mawon Allah sudah tahu kita punya rencana buruk, Allah sudah tahu. Pendengaran, penglihatan, hati, semua apa yang kita punya di tubuh manusia ini, ya tangan, ya kaki, semuanya besok di akhirat akan diminta oleh Allah pertanggungjawabannya. Maka lisan kita harus kita jaga betul, jangan sampai dengan sedikit-sedikit menyakiti orang lain, maka akibatnya akan fatal, karena semua itu nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, di bulan Syawal ini tentu kita tidak boleh untuk tidak bersilaturahim. Pun ngantos dengan perkara-perkara remeh, seorang anak tidak mau salim kepada orang tuanya, yang muda tidak mendekati kepada pakdinya, budinya untuk saling memaafkan. Jangan sampai, karena di dalam hadis disebutkan la yadkhuluna jannata qati'ar rahim, ora bakal mlebu swarga wong sing memutus silaturahim. Kita harusnya yang muda datang kepada yang tua, walaupun itu bukan kewajiban, tapi secara etika, secara akhlak memang begitu. Yang muda datang kepada yang tua untuk minta maaf, walaupun tidak merasa ada kesalahan, tapi etikanya seperti itu. Yang muda datang ke yang lebih tua, ataupun pernah tua, senajan cek nom tapi pernah tua, kangi
maka adike sing pernah nom harus datang ke rumahnya. Jangan menunggu ketemu di satu saat di pasar, di jalan. Etikanya yang muda harus datang kepada yang tua. Kalau menawi sakit datang ke rumahnya. Sebab orang itu apabila sudah saling memaafkan, bersalaman, maka rontok dosa-dosanya itu akan rontok ibarat daun. Akhirnya daun itu bisa berguguran karena hanya dengan bersalaman. Maka pun ngantos kita eman dengan ngacung no tangane, ngethuk no tangane iku koyok gengsi. Apa wong aku kok kon salaman mbek iku? Gengsi. Pun ngantos kita gengsi. Kita jangan meniru ilmunya iblis. Hanya gara-gara gengsi, tidak mau menyembah atau menunduk kepada manusia. Karena iblis terbuat dari api, sementara manusia dari tanah. Karena gengsinya itulah sehingga menyebabkan kefatalan buat dia, sehingga dia diusir oleh Allah. Manusia jangan sekali-kali mempunyai rasa gengsi. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Setunggal wanci Rasulullah bertanya kepada sahabat-sahabatnya. Pertanyaan Rasulullah, "Atadruna mamul muflis?" Hei pemuda, sahabat, tahukah kamu apa sing diarani wong bangkrut iku? Maka sahabat-sahabat itu pada menjawab, yaitu diantaranya jawabannya, man la dirhama wala mata'a. Nggih menika sing diarani sing bangkrut niku tiang sing mboten gadah harta dan dia tidak punya barang. Jawaban sahabat niku wau tidak diiyakan oleh Rasulullah. Orang ngono sing dimat wong sing bangkrut niku. Tapi Rasulullah melanjutkan dengan kata-katanya, pilih ya'ti yaumal qiyamati bisolatin wa siyamin wa zakatin, bahwa besok di hari kiamat manusia itu akan membawa pahala salatnya, membawa pahala puasanya, membawa pahala zakatnya, tapi qad satama hadza, tetapi dia masih mencaci maki. Wis duwe pahala salat, gadah pahala siam, gadah pahala zakat, ning ternyata dia suka mencaci maki. Wa qatafa hadza, termasuk dia masih menuduh, gampang menuduh seseorang. Wa akala mala hadza, termasuk dheweke iki memakan harta, baik itu harta secara uang atau tanah, gunakno hak orang lain, menggunakan tanah orang lain, ngemek bagian, mencuri sejengkal dua jengkal tanah, itu termasuk daripada memakan harta. Wasafakadama hadza, kata Nabi, dan dia ternyata masih juga menumpahkan darah. Sek seneng paten pinaten sehingga menumpahkan darah. Wa daraba hadza, dan dia suka memukul seperti ini. Wa ya'ta hadza min hasanatihi, maka seperti itu pahalanya akan diberikan sebagian dari kebaikan-kebaikannya. Maka Allah akan memberikan sebagian daripada kebaikan-kebaikannya gara-gara perbuatan korowau. Maka itulah yang disebut dengan bangkrut. Tsumma tariqa finnar, terus Nabi, banjur wong niki dilemparkan ke neraka. Nauzubillah min dzalik. Kita sudah sholat, kita sudah puasa, kita sudah zakat dan melakukan amalan-amalan sae lintune di bulan Ramadan, tetapi akhirnya kita akan dilempar ke dalam neraka karena ada beberapa perbuatan-perbuatan
yang bisa menjadikan pahala kita tekting, bangkrut gara-gara itu. Maka sekali lagi, marilah kita menjaga itu semua. Kita terus istiqomah di dalam berbuat baik. Kita pun ngantos menyembah kepada Ramadan. Begitu Ramadan selesai, selesailah baca Al-Quran kita. Ramadan selesai, selesailah infak sedekah kita. Jangan. Kita harusnya menyembah kepada yang punya Ramadan. Kita tidak boleh menyembah Ramadan, melainkan yang benar adalah menyembah, berbakti kepada Tuhan yang punya Ramadan. Inggih menika Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti setelah Ramadan selesai, kemudian selesai ibadah kita, selesai membaca Al-Quran kita, karena rumongso pahala sudah tidak ditingkatkan oleh Allah lagi, maka kembali nol lagi pun ngantos. Umpama gas rumiyin kita sampun ngegas, maka terus gas terus, karena umur seseorang tidak ada yang tahu. Sewaktu-waktu kita dipanggil oleh Allah, tapi dalam keadaan yang husnul khotimah, karena perbuatan-perbuatan kita yang selalu istiqomah, tidak ada kata berhenti di dalam ibadah. Dan kita jangan sampai dengan mudahnya menuduh orang lain, wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan seterusnya nih. Kita tidak boleh untuk saling caci maki, memfitnah, menuduh, apalagi dengan berbuat mengambil harta, memakan harta anak yatim, dan membunuh dengan menumpahkan darah. Itu semua bisa menjadikan kebangkrutan kita di dalam beribadah kepada Allah. Kita sampun royo-royo untuk ngabdi kepada Allah, ning dengan 1-2 perbuatan menjadikan kita nol pahala kita karena amalan-amalan kita. Mugi-mugi dengan singkat ini, khutbah yang pertama ini bermanfaat kangge awak kula piyambak lan kangge jamaah sedaya. Aku qouli hadza astaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, kita kedah menata hati kita, menata omong saomong kita, perbuatan kita, karena setan itu lebih pandai daripada kita. Setan, iblis itu punya strategi, punya cara-cara untuk menggoda manusia. Tiwas kita sudah beribadah, kemudian kita kena godaan oleh setan, karena setan itu selalu membuat gosip-gosip, dan itulah yang menghancurkan. Maka Allah berfirman, wa kulli ibadi yaqulul lati hiya ahsan innasyaitan yanzaghu bainahum innasyaitan kana wal insani aduwwum mubina. Pilih kita sedaya diperintah oleh Allah untuk menjadi hamba-hamba yang baik, menjadi ahsan, latih ya ahsan, untuk berbuat yang baik, karena selalu setan menggoda kita. Inna syaitan yanzaghu bainahum, sungguhnya setan itu selalu membuat perselisihan, gawe gosip, A digawe B, B digawe C, itu dengan enaknya setan itu. Inna syaitan kana lil insani aduwwum mubina, sungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kita. Hati-hati, karena banyak setan yang juga berkepala hitam. Mboten namung setan-setan sing ketok setiap hari, termasuk setan-setan yang ketinggalane konco, ketinggalane bolo, ketinggalane tonggo, tapi juga ternyata tukang fitnah, membawa berita-berita perselisihan, sehingga di antara kita ada permusuhan
itu setan yang membuat. Jaga baik-baik yang namanya lisan kita. Salamatul insan fi khifdil lisan. Pilih keselamatan manusia itu karena kepandaian kita di dalam menjaga lisan kita. Termasuk waqsid fi masika waghdud min sautika. Kita diperintah untuk jangan bersuara yang keras-keras. Kita merendah suara kita, ojo nganti ngalai suara khimar sing memekik, itu tidak sopan. Jamaah ingkang minulya, ini semua tugas kita untuk selalu mengabdi kepada Allah. Terus kepada Allah kita harus mengabdi sampai dengan akhir zaman. Itu tentu didasari dengan ilmu. Pun ngantos orang itu hanya beribadah tidak berdasarkan ilmu. Apabila ada orang yang beribadah kemudian tidak berdasarkan ilmu, maka mungkin pahalanya beda dibanding wong sing berilmu. Karena dengan berilmu itu akan menambah pahala kita karena sesuai dengan kaidah-kaidah. Pun ngantos di dalam beribadah kita namung awur-awuran. Kita hanya niru-niru karena koncoku ngono, boloku carane ngono. Itu hanya bersifat ikut-ikutan. Baik itu yang ucapan, perbuatan, sedaya monggo kita teliti, monggo kita tingkatkan kepada kebaikan-kebaikan. Sehingga dengan demikian kita akan benar-benar menjadi hamba-hamba Allah yang fitrah. Setelah kita siam Ramadan 1 bulan penuh, pun ngantos ada perbuatan yang bisa menodai dengan amalan-amalan kita menjadi rusak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allah